Assalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah wafat Sang Maestro Kondang Dalang Ki Mantep Sudarsono. Dalang Ki Mantep Sudarsono wafat di usia 73 tahun. Karena menderita paru-paru dan terinfeksi COVID-19, Dalang Kondang Ki Mantep Sudarsono wafat pada usia 73 tahun di rumahnya di Dusun Sekitaran, Kelurahan Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada hari Jumat pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari keluarga, Sekretaris Desa Doplang Ade Irawan, yang merupakan keponakan Ki Mantep, mengatakan bahwa Ki Mantep Sudarsono meninggal dunia pukul 9.45 waktu Indonesia Barat karena sakit. Menurut dia, Ki Mantep Sudarsono kondisi kesehatannya menurun sejak Senin tanggal 28 Juni tahun 2021. Setelah melakukan siaran langsung pertunjukan wayang kulit, kondisi kesehatan dalang wayang kulit termasyhur itu kemudian sempat membaik, namun menurun lagi pada Kamis tanggal 1 bulan Juli tahun 2021. Saat kondisi Ki Mantep menurun, keluarga hendak membawa ke rumah sakit. Namun, di rumah sakit di daerah itu penuh dan akhirnya hanya menjalani perawatan di rumah hingga wafat. Ki Mantep Sudarsono meninggalkan 6 anak dan 1 anak angkat serta seorang istri. Jenazah Ki Mantep dimakamkan di permakaman keluarga di Dusun Keliteran RT 02 RW 08 di Desa Doplang dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 pada hari Jumat tanggal 2 Juli tahun 2021. Kronologi wafatnya Ki Mantep Sudarsono. Dalang terkenal Ki Mantep Sudarsono sebelum wafat sempat memperbaiki seperangkat wayang kulit di rumahnya di Dusun Sekitaran, Kelurahan Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Saya bertemu terakhir dengan Pak D. Ki Mantep Sudarsono saat memperbaiki wayang kulit yang rusak di rumah joglonya itu 2 pekan lalu, kata Ade Irawan, keponakan Ki Mantep, di rumah duka di Dusun Sekitaran, Jumat tanggal 2 Juli tahun 2021. Menurut Ade, Ki Mantep sangat teliti dalam merawat wayang kulit koleksinya. Ki Mantep Sudarsono wafat pada usia 73 tahun di rumahnya di Dusun Sekitaran pada Jumat pagi karena sakit. Ade mengatakan bahwa Ki Mantep Sudarsono selama ini menderita sakit paru-paru dan kemudian terserang COVID-19. Setelah dites usap antigen hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Istri almarhum Ki Mantep, Suwarti, juga dinyatakan positif tetapi kondisinya baik, termasuk orang tanpa gejala. Katanya, Ki Mantep Sudarsono kondisi kesehatannya menurun sejak Senin tanggal 28 Juni tahun 2021. Setelah melakukan siaran langsung pertunjukan wayang, kondisinya kemudian sempat membaik, namun memburuk lagi sejak Kamis tanggal 1 Juli tahun 2021. Keluarga hendak membawa Ki Mantep ke rumah sakit, tetapi karena rumah sakit penuh akhirnya Ki Mantep hanya bisa menjalani perawatan di rumah sampai meninggal dunia. Jenazah Ki Mantep akan dimakamkan sesuai dengan protokol pencegahan penularan COVID-19 di permakaman keluarga Swana, tidak jauh dari rumah duka di Dusun Sekitaran. Pada Jumat siang, kami menunggu antrean pemakaman dari petugas pemakaman Satgas COVID-19 Kabupaten, kata Ade. Ia menambahkan, keluarga sudah melapor ke Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan dan sepakat melarang warga melayat ke rumah duka hingga 2 hari ke depan. Selain itu, menurut dia, penyemprotan disinfektan sudah dilakukan di rumah duka dan sekitarnya dan akan dilakukan lagi setelah jenazah dimakamkan. Saya ini keturunan dari seniman dalang, mulai dari kakek buyut saya, kakek saya, bapak saya, ibu saya, itu dalang semua. Jadi mungkin dari sononya memang saya dicetak menjadi seniman dalang. Maka saya mulai dari kelas 3 SR, pada waktu itu belum SD, masih SR, saya sudah bisa dalang. Pakem itu bukan harga mati.
Pakem itu menurut seorang dalang profesional, pakem itu nut zaman kelakoni. Sekarang siapa pemimpinnya? Zaman Soekarno, zaman Soeharto, Pak Habibie, Gus Dur, ya Bu Mega sampai Pak SBY sampai sekarang Pak Jokowi. Nah, itu memang beda-beda. Jadi ya itu tadi, nut zaman kelakoni. Siapa pemimpinnya? Itu pasti akan berubah terus. Kita mengikuti. Kepuasan saya mendalang itu kalau apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh penonton, maka bahasa saya bukan bahasa yang terlalu tinggi, bahasa pakeme wayang. Saya pakai bahasa mungkin bahasa sehari-hari. Ayo dilawan bareng-bareng. Holobis kuntul baris. Pengkhianat harus habis. Karena apa? Supaya penonton tahu apa yang saya maksud. Nah, nanti kalau saya terlalu tinggi bahasanya ya penonton malah bengong nanti. Dalang ini ngomong apa pasti gitu. Nah, kan mus pro mas nggak ada gunanya. Supaya generasi muda cinta kepada wayang, menurut saya harus ada gebrakan-gebrakan baru. Contoh, wayang ada lawak. Apa ini? Wayang! Iyalah, kalau mau beli pangan ke bulan panganan saat keluar bulanan setrum makan dulu kabli Ada bintang tamu, mungkin ada penyanyi. Itu salah satu sarana untuk apa itu menarik para generasi muda mau melihat wayang. Dan saya intrik saya dengan gerakan-gerakan wayang itu saya perbarui. Pancasila dasaring negeri utama, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Manruwa. Sabetan saya lincah, saya niru kungfunya Bruce Lee. Dulu Bruce Lee, ada Jackie Chan. Ya, pokoknya itu kalau ada film itu pada waktu itu belum banyak video kan, masih nonton film. Kalau ada film silat, walaupun mata saya ngantuk, pasti saya nonton, Mbak. Suatu contoh ini Jackie Chan itu dinaiki kepalanya itu terus diambil dengan Bruce Lee itu dibuang itu bisa salto. Itu saya pikir kalau di wayang bagaimana ya? Itu ternyata saya praktekkan di kelir kok bisa saya pakai. Terus menjadi identitas sabetan saya sekarang ini. Ayo, tanda semua. Weh, yo.
Citra Bharatayuda ya banyak wayang yang selain wayang yang ditata itu loh ya, itu wayang yang saya pakai banyak sekali. Jadi ya memang dalangnya ini harus tahu betul, tahu karakter wayang, tahu jumlah wayang, dan tahu siapa wayang itu. Berhubung wayang itu tahun 2003-2004 sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO, wayang adalah karya agung budaya dunia. Yang berangkat saya, Mbak. Yang berjuang saya mati-matian. Walaupun pemerintah mengakui atau tidak, terserah, monggo. Tapi saya sudah berjuang untuk negara dan bangsa saya melalui wayang. Mendapat pengakuan, yaitu dari PBB, dari UNESCO. Itu, maka saya menekankan, mbok iya, mari, pemerintah ini memperhatikan kepada kesenian. Terutama ya dalangi. Gitu. Paling tidak ya pemerintah gelem wayangan gitulah. Jangan hanya ben-benan, Mbak. Mbok wayang dipikir. Katanya wayang itu punya kita sendiri, punya bangsa Indonesia. Kenapa nggak dipikir gitu? Mari kita dipikir bersama-sama. Pemerintah mau memikir, dalangnya berkreasi menurut zamannya, masyarakatnya mendukung. Tidak usah masyarakatnya itu tahu wayang, tapi ada pengakuan. Wayang itu punya saya. Itu sudah baik. Sudah.